Halo, jumpa lagi bersama saya Yansen Theophilus. Kita lanjutkan perkuliahan mengenai paten dan kekayaan intelektual part yang kedua. Kita pada part yang kedua ini akan fokus membahas sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia. Di Indonesia sendiri kita lihat ya bahwa salah satu negara dengan penghasil paten terendah di Asia Tenggara, levelnya ini baru Asia Tenggara, itu adalah Indonesia ya. Indonesia itu hanya menang dari Kamboja. Dan berdasarkan berbagai literatur, bahwa negara-negara yang banyak menghasilkan paten dan juga jurnal ini sebenarnya punya korelasi dengan kemajuan dari negara tersebut. Kita lihat ya negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan juga Thailand itu punya jurnal internasional yang banyak, punya penelitian yang banyak berarti ya, punya pengajuan paten juga yang banyak, yang berarti banyak invensi-invensi yang dihasilkan setiap waktu tertentu. Ini menunjukkan bahwa kalau negara Indonesia mau maju, Indonesia harus banyak menghasilkan produk-produk, invensi produk baru yang dipatenkan. Kenapa? Karena kita selama ini terkenal sebagai negara dengan bonus demografi ya, tapi hanya sebagai negara konsumen, tidak sebagai negara produsen. Ketika kita mau jadi negara produsen, kita harus punya paten yang kuat sehingga kita banyak menghasilkan produk-produk yang asli buatan Indonesia, tidak mudah ditiru, dan memiliki kebaharuan yang baik dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada di pasaran saat ini. Itu menjadi tantangan bagi kita juga selaku industrial engineer, yang juga mau setelah lulus pasti kita akan bermain di berbagai industri di Indonesia ataupun di luar negeri. Usahakanlah kalau memang kita mau berbisnis, kita patenkan supaya kita bisa jual, kita bisa ekspor, kita punya hak eksklusif atas apa yang kita sudah buat. Berikut merupakan alasan-alasan kenapa orang mau melindungi kekayaan intelektualnya, mau mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Yang pertama, jelas yang dominan itu untuk mencegah dipalsukan ya, karena pemalsuan ini bukan hanya masalah di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Lalu kebijakan perusahaan untuk menjadikan hasil rancangannya itu menjadi aset perusahaan adalah dengan mematenkannya atau mendaftarkan di kekayaan intelektual. Lalu untuk mendahului kompetitornya, prestis perusahaan, perusahaan yang memiliki banyak paten kemungkinan besar akan menghasilkan banyak keuntungan dari paten tersebut untuk mencegah dikatakan barang palsu dan masih banyak lainnya. Di Indonesia sendiri agak sedikit berbeda klasifikasi dari jenis kekayaan intelektual atau intellectual property-nya dibandingkan tadi yang kita bahas di video pertama mengenai URI. Ada 7 klasifikasi dari kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama adalah hak cipta. Nah, hak cipta ini serupa dengan copyright di Amerika ya. Jadi disebut pencipta si orang yang membuatnya, lalu objeknya bisa macam-macam, seni, sastra, karya, ilmu, dan lain sebagainya. Lalu cara mendapatkan perlindungannya deklaratif, tidak wajib mendaftar. Jadi dalam artian, ketika kita membuat sebuah buku sebenarnya, buku itu sudah secara langsung dideklarasikan menjadi hak cipta kita. Kalau ada yang meniru, kita bisa challenge di pengadilan. Tapi dengan berbagai alasan yang lain yang tadi saya sudah sebutkan, banyak juga yang mendaftarkan hak cipta ini, kita akan dapat sertifikatnya supaya di mata hukum lebih kuat. Sertifikat bahwa kita adalah pencipta dari buku ini, karya ini, dan lain sebagainya. Lama perlindungannya itu paling lama ya. Dari usia kita meninggal plus 50 tahun setelah kita meninggal kalau kita sebagai penciptanya. Lalu yang kedua adalah paten. Nah, paten ini sebenarnya di Indonesia sama seperti utility patent di uh, Amerika. Itu dimana ini melindungi produk secara keseluruhan, desain produk secara keseluruhan, termasuk invensi teknologinya, komponennya, dan lain sebagainya. Dan ini harus didaftarkan. Ya, dan setelah didaftarkan akan ada pemeriksaan, baru dinyatakan oke, okay, patennya diterima atau ditolak atau diminta revisi. Untuk paten lama perlindungannya, untuk paten yang sesungguhnya itu 20 tahun, lalu ada satu lagi namanya paten sederhana. Ini perlindungannya lebih pendek 10 tahun. Tapi pengajuannya juga prosesnya lebih cepat kalau paten sederhana. Jadi ada dua macam paten ya di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah desain industri. Nah, desain industri ini kalau di Amerika itu tadi namanya adalah design patents, termasuk patents juga. Nah, kalau di Indonesia ini dipisah. Jadi yang desain industri ini fokus ke ornamental desainnya ya, desain luarnya, desain visualnya. Mirip seperti desain patents di Amerika. Lalu yang keempat adalah merek. Merek ini sama seperti trademarks di Amerika, di mana merek ini akan melindungi suatu simbol, nama, atau pun karakteristik lainnya
yang melekat, yang diasosiasikan dengan satu bisnis tertentu atau satu produk tertentu. Di mana ini juga harus mendaftar, ya sama seperti paten kurang lebih, di mana yang duluan mendaftar, meskipun nanti harus diperiksa dulu ya, pokoknya yang duluan daftar, dia itu yang duluan diakui harusnya. Masa diakuinya 10 tahun dan dapat diperpanjang ya, jadi udah 10 tahun, udah mau kadaluarsa nih, nanti akan diingatkan untuk apakah ini mau diperpanjang atau tidak. Kalau bisnisnya memang sudah tidak berjalan dengan baik, boleh dihilangkan, boleh di cut off begitu ya. Lalu yang kelima adalah indikasi geografis. Jadi kita boleh menjadikan indikasi geografis dari satu produk sebagai kekayaan intelektual. Jadi misalnya warga sebuah daerah mau mendaftarkan misalnya dia itu punya ciri khas, dia itu punya makanan yang ciri khas di situ. Dia itu boleh mendaftarkan sebagai indikasi geografis. Makanya di Indonesia itu banyak sekali muncul. Misalnya kita bicara kopi aja ya, ada yang namanya kopi Aceh, ada yang namanya kopi Gayo, ada yang namanya kopi macam-macam segala rupa. Di mana nama kopinya itu mengindikasikan geografisnya. Nah, itu adalah salah satu kekayaan intelektual namanya indikasi geografis. Ini juga harus daftar dan berlaku selamanya selama memang masih ada, masih eksis gitu ya si produk tersebut di daerah tersebut. Biasanya untuk indikasi geografis ini banyaknya pendaftarnya itu organisasi ya, tidak individu. Karena biasanya misalnya organisasi pemerintah daerah di daerah Aceh misalnya, atau misalnya komunitas LSM di daerah sana mau mengajukan kekayaan intelektual, ada kopi nih ciri khas di sana. Lalu yang keenam, rahasia dagang. Nah, berbeda sama di Amerika, kalau di Indonesia ini bisa didaftarin, tapi nggak wajib. Jadi mirip seperti hak cipta ya. Sedangkan kalau di Amerika itu nggak bisa daftar, tidak diakui. Hak hukumnya ada, tapi tidak perlu didaftarkan sebagai rahasia dagang. Kalau di Indonesia ini bisa. Prinsipnya sama seperti yang sudah saya jelaskan di video part yang pertama. Lalu yang ketujuh juga ini agak sedikit berbeda sama yang Amerika ya. Di sini kita ada desain tata letak sirkuit terpadu. Ini tuh biasanya rangkaian elektronika yang dipatenkan. Jadi agak sedikit berbeda sama paten produk. Di mana kalau misalnya ini hanya mematenkan rangkaian elektronikanya saja, di mana bentuknya adalah peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, di mana sekurang-kurangnya satu dari elemen termasuk elemen aktif. Elemen aktif itu adalah perangkat atau elemen elektronika yang berfungsi untuk merekayasa aliran listrik, misalnya mengalirkan aliran listrik, menampung aliran listrik seperti kapasitor, atau menahan aliran listrik seperti resistor, dan lain sebagainya, itu disebut elemen aktif. Dan ini sifatnya juga pendaftaran 10 tahun. Sebenarnya ini mirip seperti paten produk aja, tapi fokusnya lebih ke rangkaian elektroniknya saja, jadi belum membentuk sebuah produk. Berikut contohnya hak cipta ya, bisa macam-macam, bisa buku, bisa seni, pokoknya semua karya yang kita ciptakan dan ada wujudnya, bukan hanya hasil pemikiran yang abstrak, itu bisa kita buat hak ciptanya. Termasuk kalau kalian bikin lagu, kalian bikin video. Lalu yang kedua adalah desain industri tadi ya, di mana kursi misalnya sama-sama produk kursi, tapi kita buat desain visual yang agak sedikit berbeda, kita bisa jadi satu desain industri yang baru, dan lain sebagainya. Lalu merek dagang, contohnya XL, dan berbagai produk lainnya, ataupun berbagai bisnis lainnya, baik itu jasa maupun produk tangible, itu bisa kita ajukan merek dagangnya. Lalu indikasi geografis, ini contoh-contohnya kopi Arabica Kintamani, Champagne, dan lain sebagainya. Dan ini yang terakhir DTLST atau desain tata letak sirkuit terpadu, di mana ini kita mematenkan atau menjadikan kekayaan intelektual berupa rangkaian elektronika dengan fungsi tertentu. Manfaat paten di Indonesia sendiri ya sebenarnya manfaatnya mah di semua negara juga kurang lebih sama ya, menjadikan produk tersebut, rancangan tersebut adalah hak eksklusif, lalu punya kepastian hukum, kunci sukses memulai bisnis, karena kalau tidak ada itu, bisnis akan mudah sekali ditiru. Posisi pasar lebih kuat, meningkatkan daya saing, mendorong investasi. Ketika Indonesia punya banyak paten, punya produk yang bisa dikomersialisasikan, punya peluang, punya potensi, pasti perusahaan-perusahaan asing mau masuk untuk mendanai lah ya. Sama persis seperti bisnis juga, Gojek pas baru-baru, Tokopedia pas baru-baru, e-commerce juga langsung semua ya. SoftBank,
Alibaba semua pada tertarik untuk invest ke Indonesia dan itu akan memakan devisa yang sangat menguntungkan bagi Indonesia. Lalu juga strategi perencanaan perdagangan dan industri. Berikut ini beberapa prinsip paten yang berlaku di Indonesia yang belum tentu berlaku di negara lain. Yang pertama, paten ini akan memproteksi secara teritorial. Dalam arti di sini, kalau patennya dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, ini belum tentu berlaku di negara lain. Jadi perlindungannya itu teritorial, melihat dia itu negara apa. Sebenarnya kalau lihat di Amerika, di Korea, dan lain sebagainya, tadi kasus cerita tentang Samsung dan juga Apple yang sering saling challenge di negara masing-masing, itu juga perlindungannya teritorial ya, makanya kita bisa menang di satu negara, bisa juga kalah di negara yang lainnya, karena setiap negara itu punya database patennya masing-masing. Lalu yang kedua, patent information ini bisa di-disclose globally. Artinya, seluruh dunia ini bisa mengakses paten Indonesia, dan juga sebaliknya. Indonesia bisa mengakses paten di seluruh dunia. Lalu yang ketiga, prinsip pengajuan paten adalah first to file. Paten itu kan diajukan permohonan, nanti akan diperiksa lumayan lama ya, bisa 6 bulan sampai bertahun-tahun. Nah, yang penting, yang filenya masuk duluan itu akan dianggap sebagai inventor yang paling awal. Meskipun nanti patennya keluar lebih lambat, tapi kalau ada paten-paten yang masuk yang mirip seperti paten yang sudah dimohonkan itu, bisa ditolak ya, karena prinsipnya adalah first to file. Lalu dalam proses pemeriksaan berlaku prinsip universal. Jadi meskipun proteksinya adalah berlaku teritorial, tapi ketika si pemeriksa paten, orang pemerintah, orang Kemenkumham mencek dokumen paten kita, dia akan tetap ngecek seluruh dunia paten-paten yang sudah ada. Jadi nggak bisa semudah itu kita misalnya ngelihat di Korea ada produk ini nih, belum ada patennya di Indonesia, kita comot, kita tiru, nggak semudah itu. Karena pemeriksa harusnya melihat juga ya, dari paten luar negeri. Makanya pemeriksaan paten itu agak lama, bisa bulanan atau banyak sekali yang tahunan. Dan yang kelima, invensi tidak boleh melanggar hukum atau moral atau kesusilaan atau ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Misalnya kita mau mematenkan mesin cetak uang palsu, itu kan melanggar hukum dan juga moral ya di Indonesia, maka itu nggak akan bisa dipatenkan. Lalu nanti paten yang sudah diajukan dokumennya pasti akan melewati pemeriksaan substantif namanya. Jadi paten kita itu dokumennya dicek khususnya di bagian klaim. Klaim kebaharuan kita itu beneran baru nggak sih? Atau sebenarnya udah ada yang mirip sekali produk lainnya? Kalau ada yang mirip sekali nanti bisa suruh revisi atau ditolak. Kriteria lolosnya, yang pertama pasti memiliki kebaharuan atau novelty. Yang kedua, memiliki langkah inventif. Ini yang berlaku di Indonesia ya. Jadi, ini berkaitan dengan prinsip non-obvious yang pernah saya bicarakan di video pertama, bahwa langkah-langkah menghasilkan produk ini harus jelas. Nggak boleh kebetulan ditemukan, lalu kita patenkan, itu nggak bisa. Lalu ketiga, dapat diterapkan dalam industri. Bisa diproduksi. Percuma kalau kita punya paten, nggak bisa diproduksi. Buat apa gitu, cuma buat keren-kerenan doang, percuma. Nah, berkaitan dengan paten di Indonesia, sebenarnya nggak harus invensinya itu invensi yang kompleks gitu. Saya mau buat mesin A, mesin B, mesin C, alat yang canggih menggunakan sistem terotomasi dan sebagainya. Alat-alat dengan prinsip yang sederhana seperti contoh-contoh berikut juga bisa kita patenkan ya. Tongsis. Lalu ini sebenarnya sama-sama mangkok, tapi mangkoknya ini bisa menjadi stand HP juga. Ini kan sebenarnya juga kebaharuan ya, ada kebaharuan. Itu juga bisa. Terus ini sendal bisa sekaligus dipakai ngelap, sekaligus sebagai pile di rumah. Bisa juga. Ini topi, supaya orang kalau tertidur nggak sengaja di kereta, itu nggak nyender ke orang lain, tidak mengganggu orang sekitarnya misalnya. Nah, ini ada banyak sekali berbagai invention yang simple, mungkin kita kadang nggak kepikiran, tapi sebenarnya ini gampang dibikin gitu. Nah, kalian bisa juga berawal dari hal-hal seperti ini. Misalnya ini, alat bantu untuk mangkuk supaya kalau nuang itu nggak kemana-mana. Lalu ini alat bantu untuk kita mempermudah kita ngegendong orang. Dan masih banyak lagi, nanti kalian pelajari ya. Lalu ini proses pengajuan paten di Indonesia. Jadi kita sebagai pemohon atau perusahaan tempat kita bekerja sebagai pemohon, mengajukan aplikasi.
di loket penerimaan. Sekarang mah udah online ya, dulu mah offline harus datang ke loket penerimaan. Di kantornya juga cuma satu di Bandung. Lalu pemeriksaan formal, setelah pemeriksaan formal, jadi dokumennya dicek lengkap atau enggak. Itu akan dipublikasikan di publikasi A. Ini bisa dilihat, dicek di ada yang namanya pangkalan data hak cipta Indonesia kalau nggak salah. Nanti saya tunjukkan di belakang ya. Itu isinya adalah database semua kekayaan intelektual di Indonesia yang udah diterima, yang masih proses dan sebagainya bisa kalian lihat di situ. Nah, setelah lolos publikasi A, akan dilakukan pemeriksaan substantif. Ini yang agak lama. Nanti saya ceritakannya berapa lama dibutuhkannya. Baru nanti ada keputusan diberi atau ditolak. Bisa juga revisi sih sebenarnya. Kalau ditolak juga bisa banding. Lalu kalau diberi, nanti akan muncul publikasi B. Publikasi B itu nanti akan ada deskripsi yang lebih banyak dibandingkan publikasi A. Karena sudah diberikan hak paten atas orang tersebut atau perusahaan tersebut. Jadi prosesnya mah kelihatan simpel ya, tapi lama. Khususnya di bagian pemeriksaan substantif. Nah, ini contohnya ya. Jadi timeline paten. Jadi timeline paten dan juga paten sederhana ini agak beda. Untuk paten biasa yang perlindungannya 20 tahun, dari mulai kita masukin, itu ada masa tunggu sebanyak 18 bulan sampai keluar publikasi A. Ini maksimal ya, 18 bulan tergantung pegawai pemerintahannya lagi banyak kerjaan atau enggak, lagi malas atau enggak, lagi masa kayak gini, kerjanya work from home, makin lama lagi gitu ya pengajuannya. Begitulah, banyak faktor-faktor, baik faktor profesional maupun yang tidak profesional di sini. Setelah masa tunggu, maka akan masuk keluar publikasi A. Ketika publikasi A udah keluar, mulai dilakukan pemeriksaan substantif sampai boleh juga ini masyarakat melaporkan kalau misalnya berdasarkan publikasi A, ada perusahaan lain yang bilang, ini paten saya juga mirip kayak gini, nggak boleh dia, gitu ya. Itu boleh juga di-challenge pada saat publikasi A udah keluar. Lalu di sini pegawai pemerintahan juga akan memeriksa secara substantif maksimal 30 bulan katanya, meskipun banyak yang lebih lama ya. Baru nanti keluar keputusan, diterima, ditolak, atau diminta revisi. Total prosedur bisa sampai 54 bulan, lama ya. Berapa tahun tuh? 4 tahun lebih. Ada satu lagi paten sederhana, masa perlindungannya lebih pendek, tapi juga proses pengajuannya lebih pendek. Jadi masa tunggunya 3 bulan sampai maksimal sampai keluar publikasi A. Dari publikasi A, pemeriksaan substantif katanya maksimum 7 bulan. Meskipun saya juga lagi ngajuin beberapa paten dan di situ udah lebih dari 7 bulan tetap nggak ada kabar pemeriksaan substantifnya. Harus dikontak ataupun diberikan sesuatu mungkin pegawai pemerintahannya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi secara administratif harusnya 12 bulan keluar. Sedangkan beberapa paten saya ada yang sudah 1,5 tahun, 2 tahun, masih dalam pemeriksaan substantif. Tapi secara formal seperti ini ya, sampai keluar keputusan harusnya maksimal 12 bulan. Lalu terkait dengan imbalan royalti, tadi saya sempat cerita ya bahwa ada namanya inventor, ada namanya pemilik paten. Nah, pemilik paten ini, kalau beda sama inventor, harusnya inventor itu diberikan royalti sebesar aturan sebagai berikut. Ini aturannya diberikan pada PMK, Peraturan Menteri Keuangan 72 tahun 2015, tapi pada kenyataannya mungkin nggak ideal seperti ini ya, karena perusahaan juga punya kuasa untuk mengatur pekerjanya begitu. Tapi seharusnya yang diatur pemerintah itu dapat persenan sekian. Tergantung dengan nilai komersialisasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah draft paten Indonesia. Dalam kita memohonkan pengajuan paten, kita harus membuat draft. Di mana draft ini diatur dalam peraturan pemerintah ya. Nanti saya akan berikan linknya. Di mana isi dari draft pengajuan paten meliputi judul invensinya, deskripsi ada bidang teknik invensi, menjelaskan invensi kita itu di bidang apa, manfaatnya apa, lalu latar belakang, kenapa invensi ini dibuat, ringkasan invensi, ringkasan mengenai produk yang kita kembangkan, uraian singkat, dan juga uraian lengkap. Nah, uraian singkat gambar ini hanya dibuat ketika kita ada gambar di draft paten kita. Tapi sekarang mah pasti ada gambar ya. Nggak mungkin kita menjelaskan sebuah produk tanpa ada gambar satupun. Jadi sebenarnya mah pasti ada 5 aspek ini. Lalu bagian ketiga adalah klaim. Nah, ini adalah kunci
paten kita itu diterima atau ditolak. Kita harus pintar-pintar mengklaim kebaharuan apa yang ada di produk kita. Lalu yang keempat, abstrak. Dan yang kelima, ini daftar gambar ya. Jadi gambar 1, gambar apanya, gambar teknik proyeksi tiap komponen, gambar 2, misalnya gambar isometrinya, dan lain sebagainya. Segala gambar yang diperlukan untuk menjelaskan invensi kita. Fungsi gambar dari sebuah draft paten, ini untuk mempermudah efisiensi informasi, seperti yang kalian sudah pelajari di gambar teknik, bahwa gambar bisa menjelaskan ribuan kata ataupun lebih, maka gambar ini sangat harus disarankan untuk ada di draft paten. Nah, gambar di paten, seperti yang saya sudah sempat cerita tadi di awal sedikit, bahwa biasanya itu hanya berupa gambar bentukannya saja, tidak ada ukurannya. Dan menurut saya sebaiknya tidak ada ukurannya, karena ukuran itu akan jadi celah untuk kompetitor kalian itu nanti ngeklaim ukuran saya beda, maka ada kebaharuan gitu ya. Maka jangan dikasih ukuran. Paling dikasih keterangan nih, misalnya kasih nomor 14, 16. Nanti ada keterangan di bawahnya 14 itu bagian apa, 16 itu bagian apa, dan lain sebagainya. Hanya untuk memperjelas, tapi jangan berikan ukuran di situ. Boleh nggak Pak? Boleh, tapi saya tidak sarankan dengan alasan seperti itu tadi. Lalu gambar sesuaikan dengan inti invensi yang diklaim. Misalnya kalian ngeklaim sadel sepeda. Jangan gambar sepeda secara keseluruhan, karena nanti akan ditolak. Fokus ke produk yang diklaim saja, saddle sepedanya. Ini seperti contoh di sini ya, ada komponen-komponennya, jangan berikan dimensi, sehingga nanti membuat invensi kita ini lebih luwes untuk men-challenge invensi lain, begitu. Paling kasih nomor-nomor, kalau notasi-notasi, kalau memang kalian mau menjelaskan lebih lanjut, ini tuh bagian apa, ini bagian apa, dan lain sebagainya. Lalu berikut ini terkait dengan klaim. Klaim merupakan inti invensi yang diminta pelindungan hukum. Jadi, deskripsinya mungkin mirip, tapi klaim nggak boleh mirip. Klaim ini yang menjadi dasar apakah suatu paten itu punya kebaharuan atau tidak. Klaim itu harus berupa kata-kata, boleh diikuti dengan tabel atau rumus kimia atau rumus matematika, tapi tidak boleh berisi gambar atau grafik. Gambar itu hanya di bagian akhir tadi, ya, tidak boleh ada gambar di bagian klaim. Dan di bagian klaim ini nggak boleh merujuk ke gambar. Jadi misalnya, suatu alat yang bentuknya seperti gambar 1, itu nggak boleh. Harus dijelaskan dalam kata-kata. Suatu alat yang berfungsi untuk bla 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 terdiri dari komponen bla bla bla, kurang lebih seperti itu. Lalu boleh juga tapi boleh mengacu pada notasi-notasi yang tadi dijelaskan di gambar. Misalnya tadi di gambar ya ada 12, 14. Itu boleh kita acu di klaim, tapi nggak boleh mengacu ke gambarnya. Tapi ke notasi yang dipakai di keseluruhan draft paten. Ini cara menulis klaim, ada rumus-rumusnya sebenarnya, tapi intinya mah bukan di sini ya. Ini hanya semacam guideline untuk kita menyusun kalimatnya. Ada yang namanya pernyataan tunggal, ada yang two-part form. Kalau pernyataan tunggal itu kita mendeskripsikan dalam satu kalimat yang utuh. Sedangkan two-part form itu masih dalam satu kalimat, tapi ada penjabarannya lagi, masih di kalimat yang sama ya, yang dicirikan oleh bla 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 gitu. Jadi kalimatnya itu majemuk panjang itu boleh. Karena di paten Indonesia, satu klaim itu ada harganya. Jadi kalau kita satu paten, klaimnya banyak sama klaimnya sedikit, harganya beda. Ya, kenyataannya seperti itu. Jadi kadang kalau saya sih fokus satu atau dua klaim cukup. Kalau memang penjelasannya panjang, kita buat kalimat yang majemuk aja gitu di satu klaim. Ini contoh klaim tunggal, suatu kayu lapis yang tersusun, bla bla bla. Jadi mendeskripsikan kebaharuan dari produknya. Ini yang to perform, ciri-cirinya adalah punya kalimat majemuknya ya di sini. Yang merefer ke atasnya, ke pernyataan utamanya. Lalu klaim bisa satu, bisa beberapa seperti yang saya bilang, tapi diusahakan satu aja kalau memang cukup, karena kalau klaimnya nambah, biayanya juga nambah dan lumayan ya, bukan puluhan ribu aja tapi jutaan. Lalu klaim sendiri kalau ada lebih dari satu, ada yang disebut klaim mandiri, ada yang disebut klaim turunan. Klaim mandiri itu klaim yang berdiri sendiri. Ya, jadi klaim 1, klaim 2, dan lain sebagainya. Dia tidak dependen satu sama lain. Tapi ada juga yang disebut dengan klaim turunan. Itu udah beda nomor, tapi klaim turunan ini adalah
klaim baru, tapi dia itu mengacu ke klaim sebelumnya. Jadi dia agak dependent, tapi harus terpisah, nggak bisa digabung kayak tadi to perform. Itu nanti contoh-contohnya silakan kalian bisa baca-baca sendiri ya. Intinya adalah di klaim ini kalian harus pintar-pintar mengklaim kebaharuan dari produk kalian dibandingkan yang sudah ada supaya bisa diterima. Berikut ini beberapa source yang bisa kalian gunakan ketika kalian mau mencari database paten. Ya, silakan akses ke sini ya. Nanti tuh bentuknya seperti Google gitu, tapi khusus mencari paten-paten atau kekayaan intelektual lain seluruh Indonesia. Bisa dicek di sini. Kalau kalian mau bikin produk baru, kalian cek dulu di sini. Udah ada belum yang bikin? Kalau belum, sikat gitu ya, kembangin. Selama itu bermanfaat dan punya nilai jual. Lalu kalau kalian mau baca-baca mengenai peraturan dan juga akses form yang lebih lanjut, silakan akses di dgip.go.id. Ini webnya pemerintah Dirjen HKI. Lalu kalau kalian mau cari source paten dari negara lain, baik itu yang internasional maupun spesifik, ini saya sudah berikan ya, silakan kalau mau lihat-lihat. Lalu nanti tadi contoh draft paten yang saya sudah jelaskan sebelumnya, nanti akan saya berikan di IDE juga ya, untuk kalian kalau yang tertarik untuk mematenkan hasil praktikumnya misalnya, ataupun nanti mau pakai untuk setelah kamu lulus mau mengajukan paten, silakan. Sekian pembahasan mengenai paten dan juga intellectual properties. Terima kasih atas perhatiannya. Ini merupakan pertemuan terakhir di kuliah perancangan produk. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang secara sengaja maupun tidak sengaja saya lakukan. Tapi harusnya tidak ada yang sengaja sejauh ini ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.